A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian bercampur dengan mereka, mempergauli mereka. Wa qad faradtum lahunna faridatan fanisbu ma faradtum. Padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Illa, kecuali ayyafuna, yaitu memaafkan, au ya'fuwa allazi biyadi, atau dimaafkan oleh orang yang memegang apa? Uqdatun nikah, memegang ikatan nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat segala apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah 237 ini lanjutan dari 236 kemarin yang la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Itu yang minggu kemarin. Tidak ada dosa sesuatu pun mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, dan yang sebelumnya itu belum menentukan mahar. Itu yang sebelumnya. Yang sekarang, maka kalau yang kemarin kasih mut'ah. Kasih mut'ah artinya memberikan agar si istri yang diceraikan tadi dia senang dan kita tidak menyiksanya. Berarti dengan ayat ini itu lanjutan. Kalau yang pertama disebutkan berarti hukum perempuan yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar baginya, maka berhak mendapatkan mut'ah. Mendapatkan mut'ah untuk membahagiakan supaya senang. Nah, yang kedua, yang sekarang berarti ya, di ayat yang ini di mana sudah ditentukan maharnya, tapi belum digauli, maka berhak mendapatkan seperdua atau separoh. Di dalam buletin yang ada di hadapan kita, ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah, memberi sesuatu yang membuat senang si istri yang diceraikan, yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Mengingat di dalam ayat ini yang diwajibkan hanyalah separuh dari mahar yang telah ditentukan. Bila mana seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Karena sesungguhnya seandainya ada kewajiban lain menyangkut masalah mut'ah ini, niscaya akan dijelaskan oleh Allah. Terlebih, ayat ini mengiringi ayat yang sebelumnya yang kedudukannya
mentaksis, mengecualikan masalah mut'ah yang ada padanya. Kemudian bagaimana membayar separuh dari mahar, dari mas kawin? Dalam kondisi demikian itu merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Tiada seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Untuk itu, manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maharnya kepada wanita yang dinikahinya, kemudian si lelaki itu menceraikan sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separuh maharnya yang telah ditentukan. Ini ketentuan. Meskipun banyak sekali pendapat dicantumkan di halaman 1, ya. Seluruh imam kecuali Imam Syafi'i ada juga kewajiban seorang suami yang menceraikan. Tetapi tentu kita lebih cenderung kepada teks, ya, secara tekstual ayat ini menunjukkan separuh, ya, dari maharnya itu berikan. Kecuali kalau si istri tadi membebaskannya, memaafkannya, tidak usahlah, aku seulah mana nan model iko. Mungkin jarang, ya, seorang istri yang diceraikan sebelum digauli dia memaafkannya, malah membebaskannya, tidak usahlah, biarlah. Saulah mana nan model iko. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Abbas mengatakan demikian sesuai dengan pendapat-pendapat tentang bagaimana si istri mendapatkan separuh dari mahar itu, ya. Karena dasarnya adalah yang Al-Baqarah ini 237. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 atau separuh dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Dan ayat ini, ya, itu ayat yang terakhir tentang talak ini di sini. Besok itu tentang sholat. Wah, ini besok luar biasa, menjaga sholat untuk minggu depan. Ya, jangan sampai tidak hadir. Kemudian firman Allah, illa ayyafuna, kecuali jika istri kalian itu memaafkan. Yo, bana jarang yang model itu, ya nak. Mereka memaafkan suaminya, membebaskannya dari tanggungan yang harus dibayar kepada mereka, maka tiada suatu pun yang harus dibayar oleh si suami. Itu hebat juga, ya. Kemudian potongan ayat selanjutnya, aw ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang memegang ikatan nikah memaafkan. Ada dua yang dimaksud ikatan nikah. Satu, wali. Yang kedua, si suami itu sendiri. Dimaafkan. Nah, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diceritakan dari Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepada Amr ibnu Suaib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah bersabda bahwa orang yang menguasai ikatan nikah adalah az-zawaj atau az-zawj, suami. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Isa, yakni Ibnu Asim, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Suraih mengatakan, Ali ibnu Abu Thalib pernah bertanya kepadaku tentang makna orang yang memegang ikatan nikah. Maka aku menjawabnya bahwa dia adalah wali si pengantin wanita. Maka Ali mengatakan, bukan, bahkan dia adalah suami. Jadi yang banyak pendapat itu adalah memang si suami itu tersebut. Menurut kami, pendapat ini pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu kaul jadidnya. Apa yang dimaksud kaul jadid? Pendapat yang terbarunya. Kan ada kaul qadim, pendapat yang lama, ada kaul jadid, pendapat yang baru. Mazhab Imam Abu Hanifah dan semua temannya
Alasan pendapat ini yang mengatakan bahwa orang yang di tangannya terpegang ikatan nikah secara hakiki memang suami. Memang suami. Karena sesungguhnya hanya di tangan suamilah terpegang ikatan nikah. Kepastian, pembatalan, dan juga pengrusakannya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk lengkap memang harus dibacakan ini di dalam buletin ini. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas, hubungan dengan makna orang yang di tangannya terdapat ikatan nikah adalah ayahnya atau saudara laki-lakinya atau yang si wanita tidak boleh kawin melainkan dengan seizinnya. Itu pendapat-pendapat. Maka kita kerucutkan yang tadi itu, yang dimaksud uqdatun nikah. Satu adalah wali, yang kedua adalah suami. Nama pendapat yang paling banyak adalah suami itu sendiri. Kemudian di halaman 3, wa in ta'fu aqrabu littaqwa, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa. Nah, ini ditujukan kepada siapa? Kepada suami dan juga istri. Ini dua yang dimaksud potongan ayat ini. Satu, suami, dua, istri. Jangan melupakan kebaikan. Jangan melupakan keutamaan masing-masing daripada keduanya. Yakin, baik suami yang menceraikan, istri yang diceraikan, kedua-duanya itu punya kelebihan, punya keutamaan, punya kebaikan. Jangan dilupakan. Maka yang dimaksud anta'fuwa aqrabu littaqwa, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, ini berlaku kepada lelaki dan juga perempuan. Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah wa anta'fuwa aqrabu littaqwa ini, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang paling dekat kepada takwa di antara kedua belah pihak atau suami istri adalah orang yang memaafkan. Jadi ternyata siapa suaminya, siapa istrinya, yang terbaik di antara keduanya siapa? Yang memaafkan. Masih di halaman 3. Janganlah kamu melupakan kebajikan, melainkan amalkanlah di antara sesama kalian. Maksudnya apa? Memaafkan itu jauh lebih mulia, dan di sana dikatakan litakwa, dekat dengan ketakwaan. Nah, ikonan paralu sebenarnya di kita kota jadi, dan mudah-mudahan jangan kalau ada suami istri, suami menceraikan istrinya, kalau berdasarkan ayat ini diceraikan istrinya, belum digauli tapi sudah ditentukan maharnya, ayo bayarkan separuh daripada maharnya itu. Kalau kedua belah pihak saling memaafkan, kata suami separuhnya sudah dikasih lagi, luar biasa. Kata istri, dah usah lah, dan separuh dah usah, ya. Kalau dapet ndak yu dah baa doh ndak akan manuntui kece istrinya yang ceraikan itu juga sangat aqrabu littaqwa, sangat dekat dengan ketakwaan. Di halaman 3 terakhir, Abu Bakar Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya benar-benar akan datang atas manusia suatu masa, suatu zaman yang kikir akan kebajikan. Seorang mukmin menggigit, maksud di sini adalah kikir, apa yang ada pada kedua tangannya. Yang dimaksud adalah harta bendanya. Dan melupakan kebajikan. Padahal Allah telah berfirman, janganlah kalian melupakan kebaikan atau keutamaan di antara kalian. Ini di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada ya sifat dan tipe orang nanciki. Ya. Ada tuh. Allah dicarayan bininyo, indah lo diagiah saparohnyo. Nah,
akan ada terjadi. Akan ada terjadi. Berarti kalau sudah banyak suami-suami yang tidak memperhatikan, hanya menceraikan saja, berarti kiamat telah dekat. Dan sebaliknya, apabila sudah banyak perempuan-perempuan yang mata duitan, berarti kiamat sudah dekat juga. Tapi kalau di sini tidak mata duitan, ya. Tapi mata pitiah. Sufyan meriwayatkan dari Abu Harun yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Aun ibnu Abdullah berada di dalam majlis Al-Qurazi. Dan Aun berbicara kepada kami, sedangkan janggutnya basah karena air matanya. Ia berkata, aku pernah bergaul dengan orang-orang kaya. Dan ternyata diriku adalah orang yang paling banyak mengalami kesusahan ketika aku melihat mereka berpakaian yang baik-baik. Bahkan penuh dengan harum, wangi, serta menaiki kendaraan mewah. Tetapi ketika aku bergaul dengan kaum fakir miskin, maka hatiku menjadi tenang bersama mereka. Yo yang mabedo jo bagau jo orang kayo hati. Nah, tapi bagau jo orang nan miskin, fakir tenang hati awak. Wala tansawil fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Apabila seseorang kedatangan orang yang meminta-minta, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu pun yang akan diberikan kepadanya, maka hendaklah ia berdoa untuknya. Ya, tentu doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Ini sebenarnya kalau dihubungkan, dikaitkan dengan pembahasan orang datang yang meminta-minta, tentu tidak ada. Cuman ini secara umum begitu utama dan baiknya dan dekat kepada ketakwaan jika kita memberikan sesuatu yang kita miliki, apalagi kepada istri yang diceraikan. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Apa artinya? Tiada sesuatu pun dari urusan kalian dan sepak terjang kalian yang samar bagi Allah. Jadi tidak ada yang luput dari Allah, semuanya Allah melihat. Karena Allah melihat, tentu berikanlah amalan yang terbaik oleh kita. Kelak Allah akan membalas semua orang itu sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakannya. Sebenarnya yang kita harapkan kan bukan kehidupan dunia, yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Alah tuh, karena ini hari libur, mungkin Bapak Ibu ada janji dengan keluarganya yang liburan sekarang, yang tidak hadir, mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan. Kita yang akan merencanakan sesuatu, mudah-mudahan sampai dan diselamatkan juga, karena kondisi sekarang ya cukup macet dan juga ada saja putus jalan lah, macet lah, lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.